Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang bahagia, penasaran dengan kabaret? Yuk kita kenalan dengan kabaret. Let's go. Agar lebih paham tentang kabaret, yuk kita simak video berikut ini. Dalam tayangan ini akan kita simak 4 bagian bab yang harus diketahui tentang kabaret, yaitu apa itu kabaret, bagaimana perkembangan kabaret, bagaimanakah cara membuat kabaret, dan seperti apakah contoh-contoh kabaret. Apa itu kabaret? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kabaret atau kabaret merupakan pertunjukan hiburan atau pementasan seni berupa nyanyian, tarian, komedi, dan seringkali sandiwara yang bertempat di kafetaria, restoran, dan lain-lain. Istilah kabaret dan perbedaannya. Istilah kabaret berasal dari bahasa Prancis, yaitu ruang bar atau kafe tempat lahirnya hiburan. Perbedaan utama antara kabaret dengan pertunjukan lainnya adalah tempat pertunjukannya seperti restoran atau klub malam dengan sebuah panggung pertunjukan dan penontonnya yang duduk mengelilingi meja-meja. Perkembangan kabaret. Pada abad ke-20, pertunjukan kabaret mengalami perkembangan. Tempat pertunjukannya tidak lagi terbatas di kafe atau restoran saja, namun sudah mulai dipentaskan di berbagai panggung teater. Pada saat ini, kabaret lebih identik dengan permainan audio dari sang sutradara, di mana dialog dan penataan musik telah tersaji dan terekam sehingga aktor dan aktris hanya menyesuaikan dengan dialog dan alur cerita yang tersaji atau lip sync. Perkembangan kabaret di Indonesia. Di Indonesia, salah satu yang terkenal adalah Kabaret Bandung, merupakan jenis pertunjukan teater dalam bentuk audio playback. Materi pertunjukan direkam melalui bentuk audio, baik dialog dan musiknya, yang mengandung unsur komedi dengan balutan komposisi panggung, tarian, artistik, dan musik sebagai dasar dari pertunjukannya. Para aktornya bermain peran secara lip sync. Saat ini, pertunjukan Kabaret Bandung adalah pertunjukan komedi modern yang mampu menampilkan kreativitas dan mengandung parodi atau komedi dan dapat menggabungkannya dengan segala jenis pertunjukan dalam sebuah pentasan yang dinamis. Bagaimanakah cara membuat kabaret? Tentu saja banyak hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, konsep cerita. Yang kedua, ada alur atau jalan cerita. Yang ketiga, ada tokoh. Yang keempat, ada jokes atau bahan candaan. Yang kelima, ada pesan moral. Dan yang keenam, tentu saja tema atau judul, akumulasi dari semuanya. Marilah kita lihat dokumentasi foto-foto pertunjukan kabaret. Bisa kawan-kawan lihat, di sana ada berbagai pertunjukan dengan menggunakan busana yang sangat menarik dan ruangan yang biasa ditampilkan dalam kabaret di Eropa. Contoh kabaret di Indonesia. Berikut adalah 4 judul kabaret terbaik buatan Indonesia versi pojokseni.com yang direkomendasikan untuk ditonton. Yang pertama, yang berjudul Sabtu Bersama Bapak dari Instrumen Kabaret. Yang kedua, ada Sultan Hasanuddin dari New Kabisa. Yang ketiga, ada Kirana dari Sensasi Kabaret. Yang keempat adalah Drugser dari Dejavu Kabaret. Dapat dilihat di YouTube oleh kawan-kawan semua. Selanjutnya, bagaimanakah hubungan kabaret dengan cerita rakyat? Seiring dengan berkembangnya kabaret di tengah-tengah masyarakat Indonesia, para kreator kabaret banyak menyadur naskah yang ditampilkan berdasarkan cerita rakyat yang berkembang di Nusantara. Meskipun kabaret ditampilkan menggunakan gaya modern, tapi tetap tidak meninggalkan alur asli dari ceritanya. Apa sajakah cerita rakyat yang dapat diangkat menjadi kabaret? Mari kita lihat penjelasan selanjutnya. Sang Kuryang. Malin Kundang, Timun Mas, Kancil,
bawang merah dan bawang putih, ande-ande lumut, keong mas, rawa pening, Danau Toba, pitung, Roro Jongrang, Jakataru, dan lain-lainnya. Cerita rakyat bisa dijadikan sebagai bahan rujukan untuk kabaret. Terima kasih telah menyimak video ini. Tetap semangat, asik, dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.